Di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali adanya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari penghakiman untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk yang sudah di alam kubur ikut dibangkitkan. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap pengadilan akhirat dari Allah. Di hari kiamat Allah akan menimbang amal baik dan amal buruk setiap umat manusia. Di hari ini akan ditentukan apakah umatnya akan menikmati surga atau mendapatkan siksa api neraka. Tapi sebelum kiamat itu tiba, semua manusia yang masih hidup akan merasakan hari-hari akhir zaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan beberapa sosok yang tidak pernah ada sebelumnya. Berikut ini merupakan sosok-sosok yang akan muncul di hari-hari akhir zaman. Pertama, Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah makhluk yang buas atau monster yang akan keluar dari perut bumi. Binatang ini merupakan binatang melata. Ia keluar dari kota Mekah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa terbitnya matahari di barat. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Zubair menjelaskan ciri-ciri makhluk ini dengan rinci yaitu: kepalanya mirip kepala kerbau, matanya mirip mata babi, telinganya mirip telinga gajah, tanduknya mirip tanduk rusa jantan, lehernya mirip leher burung unta, dadanya mirip dada singa, warna kulitnya mirip warna kulit harimau, panggulnya mirip panggul kucing, ekornya mirip ekor biri-biri, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Kedua, Yajuj dan Majuj. Nama Yajuj dan Majuj ini adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan melawan Nabi Isa serta pasukan di Bukit Tursina. Dari keterangan Ibnu Katsir, mereka masih dari keturunan Nabi Adam, walaupun mereka berasal dari jenis manusia keturunan Adam. Namun sifat khas yang dimilikinya berbeda dari manusia biasa pada umumnya. Mereka adalah perusak. Jumlahnya juga sangat banyak. Mereka berasal dari setiap arah. Mereka tidak pandai berbicara, bermata kecil sipit, berhidung kecil, rambutnya pirang. Mukanya lebar layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain, beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas, agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Ketiga, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim muda yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezoliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Kemunculan Imam Mahdi juga membawa kaum muslimin memerangi kezaliman, hingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Hal ini membuat Dajjal murka lalu keluar ke muka bumi dan berusaha membunuh Imam Mahdi beserta pengikutnya. Keempat, Dajjal. Dajjal adalah sosok kafir yang sangat jahat. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dibandingkan manusia pada umumnya. Dia bisa menjelajahi bumi dalam waktu singkat. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Meskipun Dajjal punya kekuatan yang besar juga memiliki kelemahannya yaitu: pertama, Dajjal takut dengan duhan. Ketika duhan terjadi meteor akan jatuh ke bumi. Hal ini akan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Debu-debu beterbangan membentuk asap yang tebal dan gelap. Asap ini akan membuat Dajjal dan pasukannya cacat dan hancur lebur. Kedua, Dajjal tidak bisa menghasut orang yang beriman. Ketika muncul, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satu yang dilakukannya adalah menghasut kaum mukmin yang tidak percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Salah satu surat yang ditakuti Dajjal adalah surat Al-Kahfi. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi terdapat keutamaan yang luar biasa. Salah satunya dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Ketiga, Dajjal tidak mampu melawan Nabi Isa. Kelak di hari kiamat akan terjadi pertempuran besar antara Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Nabi Isa akan turun dari langit begitu hari pertempuran itu tiba.
Di hari itu Nabi Isa akan turun di kota Damaskus untuk membela kaum muslimin. Kelima, Azazil. Menurut beberapa pendapat mengenai Azazil, mengatakan bahwa Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain menyebutkan nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari bangsa jin dan manusia. Bahkan diyakini bahwa sebelum Adam diciptakan, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau Sayyid al-Malaikat dan Hazin al-Jannah atau bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan. Ia punya 4 sayap dan banyak ilmu, bahkan merupakan sosok ahli ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Ia juga pemimpin para malaikat Karubiyun. Setelah ia tidak mau bersujud kepada Adam, Allah mengubah mukanya pada asalnya. Mukanya yang sangat rupawan dan bersinar diubah oleh Allah menjadi bentuk seperti babi hutan, dan kepalanya dirubah seperti kepala unta. Lalu dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Selain itu, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Serta taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat. Ia berjanji untuk mengajak banyak manusia untuk mengambil jalan sesat. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat. Ia berjanji untuk mengajak banyak manusia untuk mengambil jalan sesat. Setelah itu, ia akan menemani manusia di neraka jahanam kelak. Keenam, Anka. Anka adalah seekor burung besar misterius. Dalam buku karya Zakaria Al-Kaswini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wa Gharaib Al-Maujud, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hansalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anka. Anka adalah seekor burung besar yang apabila terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Burung ini memiliki bulu warna-warni, lehernya menyerupai leher unta. Memiliki 4 sayap, 2 panjang, dan 2 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah. Burung ini juga memangsa anak-anak dari kaum Asya Abu Rashi, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Dengan izin Allah, burung tersebut seketika terbakar. Demikian Allah menciptakan sosok makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.